Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo Hergianto. Hari ini kita ngobrolin seru nih. Hari ini kita mau bagi-bagi bonus, bagi-bagi insentif ya. Jadi ceritanya minggu lalu saya terima insentif karena saya pasang pembangkit listrik tenaga surya di salah satu minimarket saya. Baru tanggal 9 kemarin saya terima, makanya saya senang sekali. Hari ini pengen saya undang langsung dari pihak penyelenggaranya, sponsornya, supaya bisa memberikan penjelasan ke teman-teman langsung. Selain insentif ini teman-teman, kelebihan dari PLTS ini saya sendiri pasang dan saya selalu menyarankan ke teman-teman pasang karena satu, dari sisi penghematan PLN kita mendapat penghematan. Yang kedua teman-teman, karena saya atas nama perusahaan sehingga bisa saya biayakan untuk penyusutannya ke pengurang pajak. Dan sekarang yang ketiga luar biasanya mendapat insentif dari M3 UNDP. Nah, M3 UNDP ini apa? Insentifnya seperti apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Boyke dari M3 UNDP. Selamat siang, Pak Boyke. Selamat siang, Pak Pipo. Salam sehat, Pak Pipo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Boyke, atas waktunya. Pak Boyke, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, M3 UNDP ini apa, Pak, supaya teman-teman ngerti dan terbiasa. Baik, terima kasih, Pak Pipo. M3 UNDP ini adalah satu proyek di dalam lingkungan UNDP yang fokus dalam melakukan transformasi pasar, khususnya dari penggunaan bahan bakar fosil fuel ke non fosil fuel. Salah satunya melalui renewable energy. Maka kami bekerjasama dengan YNBTKI. Dan salah satu gagasan itu dikerucutkan dengan mendorong lebih cepat percepatan renewable energy melalui pemberian insentif PLTS SATA, Pak Pipo. Oh, oke. Salah satunya melalui insentif PLTS ini ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Mungkin juga bisa dijelaskan, Pak, PLTS atap ini insentifnya seperti apa supaya teman-teman yang pengen apply seperti saya dan saya sendiri sudah dapat, teman-teman. Jadi ini bukannya omong kosong doang, enggak, teman-teman, saya sudah dapat beneran dan nama saya juga ada, teman-teman bisa cek di websitenya, nama saya ada dan ada juga universitas yang sudah pasang. Ya. Kebetulan saya ada teman di situ. Silakan, mungkin bisa dijelaskan, Pak, insentif ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak Pipo. Ini kami beruntung sekali nih kami langsung bertemu dengan Pak Pipo. Kebetulan adalah orang yang langsung mendapatkan insentif. Insentif ini sebenarnya ditujukan adalah bagaimana kita memberikan insentif pada pelanggan PLN yang memasang PLT SATA. Dan insentif ini ditujukan adalah bagaimana kita bisa mendorong agar keekonomian selama ini dikatakan PLT SATA itu mahal, bisa dibantu ya. Sehingga nanti makin cepat orang memasang dan juga tadi seperti Pak Pipo katakan, ini selain juga nanti dapatkan insentif ini bisa mendapatkan pengurangan, contoh konkretnya adalah untuk rekening listrik, tetapi juga ini adalah kalau menurut kami adalah sumbangan langsung merupakan merupakan sumbangan atau boleh katakan sedekah langsung Bapak dan Ibu langsung ke alam, Pak, utamanya untuk pengurangan gas rumah kaca yang tentunya tidak hanya untuk kita tapi untuk generasi yang akan datang. Betul, Dan betul, Pak. untuk insentif ini diberikan dalam berbagai kategori, Pak, dari mulai rumah tangga, bisnis, sosial, sampai ke industri. Sosialnya terkait mungkin dengan fasilitas sosial, Pak ya, seperti sekolah, rumah ibadah, ya puskesmas dan lain-lain. Contoh konkret yang Pak Ibu katakan tadi adalah untuk kawan-kawan di Universitas Widya di Surabaya, Pak ya. Iya. Contoh konkret dari sosial dan mereka alhamdulillah sudah mendapatkan. Jadi betul Pak, insentif ini diberikan dalam bentuk hibah, Pak. Jadi teman-teman tidak ada pungutan apapun untuk melakukan insentif ini. Begitu sudah terverifikasi sesuai dengan administrasi dan sesuai dengan persyaratnya, akan dibayarkan langsung kepada rekening pelanggan yang melakukan pengajuan insentif, Pak. Demikian kira-kira Pak. Boleh tahu, Pak, insentifnya berapa, Pak, rata-rata? Atau berapa? Ya sangat beragam Pak Pipo ya. Oke. Dari kalau rumah tangga itu kita pakai kelipatan yang paling tidak per 1 kW itu 1.450.000. Beragam sekali. Industri juga tergantung juga dengan masuk sosial, industri dan bisnis tergantung berapa watt atau volt ampere yang berlangganan dengan PLN sehingga nanti akan muncul spesifikasinya. Ya bisa dikatakan Pak sekarang dari semua kategori itu sosial yang lebih besar insentif yang diberikan Pak, utamanya untuk golongan sosial S2 dan S3. Karena kita berharap sekali bahwa manfaatnya juga tidak hanya untuk bisnis dan industri, tapi juga bisa menggerakkan kemanfaatan untuk sosial, Pak, seperti katakan tadi untuk sekolah, untuk puskesmas atau untuk rumah ibadah. Iya,
saya lihat juga universitas-universitas banyak yang pasang juga, termasuk kampus saya UGM Gadjah Mada di Jogja juga saya lihat ada di daftar situ. Jadi saya pikir ini proyek yang luar biasa. Saya pribadi saya pasang 10.000 WP watt peak di toko saya dapat 13.500.000. Itu luar biasa sekali dibanding dengan harga solar panelnya, itu sangat membantu dan memang jadi payback period dari investasi ini jadi semakin menarik sih Pak. Ya, harapannya demikian Pak Pipo. Bahwa tentunya kan kami tidak memberikan fasilitas untuk membangun PLT atap, tapi adalah mendorong PLT atap yang sudah ada itu diberikan insentif. Harapannya adalah bisa mengurangi barangkali capex-nya, juga bisa mempercepat back period seperti Pak Pipo katakan. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau bisa menggunakan bahasa Pak Pipo, mudah-mudahan menjadi telur emas Pak ya. Telur yang sama, karena saya baru mendengarkan tadi malam gitu kan. Jangan masanya, tapi dipelihara telurnya, dan saya pikir juga mudah-mudahan ini terimplementasi juga di insentif PLT atap Pak. Betul, karena ini kan lama sekali Pak. Kita menikmatinya lama Pak, nggak cuma sehari 2 hari doang, tapi bisa 20 tahun kita tetap menikmati penghematan biaya listrik itu, bahkan juga untuk anak cucu kita meninggalkan bumi yang bagus lah. Ya. Setuju Pak. Dan kalau menggunakan bahasa Pak Pipo juga, mudah-mudahan telur emas ini tidak satu tempat Pak, bisa ditularkan ke tempat yang lain. Betul. Makanya teman-teman, ini saya promosiin terus karena saya termasuk yang sangat setuju dengan PLTS atap ini. Bahkan saya sebenarnya pasang sebelum ada insentif loh teman-teman. 2019 saya sudah pasang, waktu itu belum ada insentif, dan setelah 2 tahun saya melihat penghematannya luar biasa, makanya saya pasang lagi. Sekarang ditambah lagi ada PLTS atap insentif dari M3 ini, makanya saya semangat teman-teman, mudah-mudahan dengan ini bisa ikut juga. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak, yang boleh ngajuin siapa aja Pak yang boleh ngajuin insentif? Yang boleh mengajukan Pak Pipo adalah pelanggan PLN, pelanggan PLN. Semua pelanggan PLN ya terkait dengan kategori tadi Pak, dari rumah tangga, industri, bisnis, sampai dengan sosial. Semua pelanggan PLN silakan bisa mengajukan, dan apa untuk ruang atau tempatnya bisa seluruh Indonesia Pak, tidak hanya di Jawa, Sumatera, tapi berdasarkan catatan kami yang sudah melakukan aplikasi itu tidak hanya Jawa Pak, tapi masuk dari Sumatera maupun dari Kalimantan. Artinya insentif ini sangat terbuka untuk semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Pak, dengan kategori tadi Pak, utamanya kategori-kategori untuk pelanggan PLN. Jadi ini adalah untuk pelanggan PLN, belum untuk kesempatan ini belum terbuka untuk yang offline Pak. Artinya masih semuanya adalah dengan jaringan PLN Pak, terkait dengan jaringan PLN. Oh, oke. Jadi semua pelanggan PLN ya Pak ya. Jadi ya, untuk teman-teman yang pelanggan PLN semua eligible untuk mengikuti insentif ini ya Pak ya. Setuju Pak Pipo. Seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, semuanya eligible. Ini gimana Pak untuk pendaftarannya Pak? Caranya Pak, itu untuk lebih detailnya nanti bisa lihat di websitenya M3 Pak ya, di Surya. Tapi nanti itu akan dipandu, biasanya kita bagi 2 persyarat Pak. Pertama adalah pelanggan PLN. Kedua juga nanti hal yang menarik adalah kadang-kadang pelanggan itu mengatakan kami belum dapat KWA meter nih Pak untuk ekspor impor. Sekarang ini kita buka sefleksibel mungkin. Bila pelanggan PLN pemasang PLT atap belum mendapatkan KWA meter, dia tetap eligible Pak. Asalkan dia mengirimkan surat ke PLN mengatakan bahwa aplikan ini sudah mengajukan. Begitu ada catatan surat dan catatan PLN, itu sangat eligible untuk melakukan pengiriman aplikasi untuk insentif Pak. Kalau untuk yang sudah memasang Pak, ada batas waktunya Pak, cut-off-nya. Mereka-mereka yang memasang setelah mendapatkan kilometer setelah 20 Februari 2022 Pak. Oke, jadi teman-teman yang belum dapat eksimeter pun masih bisa apply ya Pak ya? Sangat diizinkan. Dan sebagai informasi tambahan Pak, insentif ini berlaku hingga akhir tahun Pak sampai November 2022. Dan silakan teman-teman, siapa cepat, kami pasti akan lakukan yang terbaik Pak. Dan silakan lihat juga, masih banyak juga kuota yang tersedia Pak untuk kuota voucher Pak. Utamanya rumah tangga juga sangat terbuka, masih begitu juga untuk sosial maupun untuk industri Pak.
Oke, teman-teman mungkin agak sedikit saya nambahin, Eximeter itu alat untuk kita bisa ekspor dan import listrik yang dihasilkan dari PLTS ini. Kan PLTS kebetulan kalau kita pasang di rumah, siang rumahnya nganggur, listriknya sedikit, nah itu bisa ekspor ke PLN. Betul, Pak. Nah, ketika malam kita bisa minta dari PLN listriknya. Itu juga alat itu yang karena permintaan PLTS sekarang banyak, itu sering jadi kekurangan di beberapa PLN, titik PLN. Nah, Ya, tadi dijelasin oleh Pak Boyke bahwa boleh asal sudah apply ya Pak ya, itu sekali, Pak. walaupun eksimeternya belum dipasang, asal sudah apply ke PLN, tinggal nunggu antrian, ya tetap eligible untuk insentif ini. Itu sekali, Pak. Jadi itu eligible pada saat dia mengajukan insentif, Pak. Per tanggal dia mengajukan insentif sebelumnya, Pak. Ya Oke, katakanlah pokoknya sampai sekarang dia mengajukan di bulan September, sebelumnya sudah bersurat di PLN mungkin Agustus atau katakan Juni atau Juli sebelumnya, tetapi PLN sudah mengatakan ya kami sudah sedang proses atau tanggal PLN, itu sangat eligible, Pak. ya, Tentunya dibarengi dengan beberapa syarat-syarat yang kami taruh di dalam Isuria itu, Pak ya. ya, Jadi tentunya setelah terverifikasi akan dibayarkan langsung kepada aplikan yang tentunya pelanggan PLN tersebut yang tertera di dalam ya. NIK-nya atau juga tertera di dalam buku rekeningnya, Pak. Terus kalau apply ini boleh boleh pemakai langsung seperti saya perorangan atau harus melalui vendor atau ada syarat khusus nggak Pak? Bisa, Pak, kayaknya melalui Bapak ya, Pak. Selama Enggak, ini kan, maksud saya kalau saya sendiri masang di rumah iseng gitu, terus oh langsung ya, langsung saya apply boleh ya Pak ya? Nggak harus vendor tertentu gitu enggak ya? Semua boleh saran Pak? kami memang adalah, Pak, untuk melalui vendor tertentu, Pak, terutama EPC, Pak. Karena ini Oke, menyangkut persoalan keselamatan juga untuk kualitas yang dipasang, Pak. Ini kan oke. terkait dengan jaringan listrik, Pak ya. Jadi kami khawatir nanti kalau umpamanya kurang kemampuan teknis dan memasang, ini termasuk untuk keselamatan kerja, Pak Bibu. Baik. Makanya Saya sendiri menyarankan saya, teman-teman, saya sendiri pasang melalui vendor teman-teman karena saya paham saya nggak menguasai bidang PLTS ini, jadi saya pasang melalui vendor. Teman-teman boleh pakai vendor manapun, saya rasa tidak masalah ya Pak ya. betul, setuju sekali, Pak Bibu. Untuk dari Pak Boyke ada saran nggak ke teman-teman yang mau pasang seperti apa, kesulitannya Iya, selama ini teman-teman lain yang sudah pasang, apply-nya seperti apa supaya bisa diperhatikan dari awal supaya nggak salah gitu loh Pak. Jangan sampai mereka udah pasang ternyata, oh ini nggak bisa nih. Wah itu kan kasihan juga mereka. ya. Terima kasih, Pak Pipo. Saran saya untuk teman-teman adalah berdasarkan verifikasi yang sudah terjadi, tolong sangat perhatikan syarat-syarat yang kami mintakan, utamanya kunjungi Surya karena sangat detail sekali, Pak, dari aspek teknis maupun non teknisnya. Karena kalau itu semua syarat itu terpenuhi, itu dengan cepat terverifikasi, teman-teman cepat juga nanti pencairan terjadi. Dan saya pikir selama ini sih, Pak, paling yang menjadi tantangan adalah verifikasi administrasi, Pak ya. Kadang-kadang kurang surat ini, surat itu. Tapi sejauh administrasi itu dipenuhi, Pak, dengan cepat juga terverifikasi dan cepat juga itu bisa dicairkan, Pak. Iya, Langsung ke rekening pengajunya, iya, Pak. iya. Saya sendiri udah masuk teman-teman, jadi benar memang tidak ada potongan apapun, full masuk 13.500.000 sampai 0000-nya persis semua, jadi benar-benar luar biasa proyek ini. Oke, Pak Boyke, terima kasih nih Pak Boyke atas waktunya sudah bisa sharing ke kita dan program insentif PLTS Atap ini mudah-mudahan sukses dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Ya, terima kasih Pak Pipo untuk waktunya juga. Ini sekali lagi saya ingin sampaikan apresiasi luar biasa untuk Pak Pipo sebagai bisa dikatakan living example, Pak ya. Langsung memberikan contoh. Jadi saya juga mengundang teman-teman, silakan berkunjung ke website kami. Jika tertarik, langsung aja di aplikasi teman-teman. Masih banyak slot-slot, ya. Jadi slot-slot itu mudah-mudahan bisa menjadi angsa bertelur emas, Pak ya. Jadi telurnya jangan angsa yang tidak dibunuh, tapi telur-telur itu bisa dikembangkan ke tempat yang lain. Dengan Dan senang hati, jangan Pak Piko. ya, dan jangan menunda-nunda loh. Ini proyeknya berakhir November ya Pak ya? November, Pak. Sebentar ini November, Pak, sampai November 2020. November ya. Jadi teman-teman buru-buru dan selain waktu juga vouchernya terbatas. Jadi Betul. nggak selamanya ada. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan insentif atau hibah dari proyek M3 UNDP ini. Iya. Terima kasih Pak Pipo. Jadi silakan buat teman-teman yang lain jika tertarik kunjungi saja seperti tadi saya katakan websitenya di isuria.m33.id, Pak. Nanti Baik. akan dapatkan informasi yang saya pikir cukup komprehensif. Oke.
Baik Pak Boyke, terima kasih waktunya. Teman-teman, demikian penjelasan tentang insentif ini. Segera dimanfaatkan, maksimalkan, mumpung ada proyek insentif ini, karena waktunya terbatas. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain waktu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.